Video kali ini kita akan membahas tentang customizer atau penyesuai tampilan tema pada situs WordPress. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri Kelas WordPress yang akan kita sajikan pada channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang customizer atau penyesuai tampilan tema pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada video pembahasan sebelumnya, kita telah membahas di antaranya tentang apa itu WordPress, kemudian cara instalasi di server hosting, tentang pengaturan awal, tentang dashboard, tentang post, tentang page atau laman, tentang Gutenberg atau block editor, tentang menu, tentang widget, tentang media, tentang tema, dan tentang plugin. Dan kali ini kita akan membahas tentang customizer atau penyesuai tema, yaitu diantaranya mengenai apa itu customizer atau penyesuai tema, kemudian cara mengakses dan menggunakan penyesuai tema, opsi default penyesuai tema, dan opsi lainnya, kemudian pratinjau situs web pada resolusi layar yang berbeda, kemudian untuk publikasi, simpan atau jadwalkan publikasi pada pengaturan penyesuai, kemudian pratinjau berbagai tema tanpa mengaktifkan tema. Kita langsung saja pada situs WordPress yang telah kita buat kemarin. Jadi WordPress ini hadir dengan penyesuaian tema bawaan yang memungkinkan kita dengan mudah membuat perubahan pada desain situs web secara real time. Meskipun setiap tema memiliki beberapa tingkat dukungan untuk opsi penyesuaian default, banyak tema menyertakan tab atau opsi tambahan untuk penyesuaian tema ini, sehingga kita dapat dengan mudah menyesuaikan tema tanpa pengetahuan pengkodean. Nah, dalam video ini kita akan membantu dan menunjukkan cara menggunakan penyesuaian tema WordPress ini. Sebelumnya kita masuk dulu pada area admin WordPress-nya. Penyesuaian tema merupakan bagian dan fitur default atau bawaan dari setiap situs web WordPress. Nah, kita dapat mengaksesnya dengan masuk ke area admin WordPress dan masuk ke menu tampilan sesuaikan. Nah, ini akan membuka antarmuka customizer dengan tema yang sedang kita pakai saat ini. Bisa dilihat di sini bahwa tema yang sedang aktif adalah tema 2021. Kita juga dapat menggunakan halaman penyesuaian tema ini untuk salah satu tema yang diinstal di situs kita, meskipun tema tersebut tidak aktif. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa tema yang sudah kita pasang dan ini semuanya kita bisa sesuaikan walaupun tema tersebut tidak sedang aktif. Ini memungkinkan kita untuk melihat pratinjau langsung dari tema tersebut dan membuat perubahan sebelum kita mengaktifkannya. Untuk melakukan itu, salah satu caranya dengan masuk ke customizer, kemudian klik ubah dan pilih salah satu tema, kemudian klik pratinjau langsung. Nah, kita kembali dulu pada tema yang sedang aktif. Nah, setelah membuka penyesuaian tema WordPress, kita akan melihat semua pengaturan penyesuaian di sisi kiri layar dan pratinjau langsung situs webnya di sisi kanan. Ya, penyesuaian tema WordPress ini menampilkan satu set panel default terlepas dari tema apapun yang kita gunakan. Jadi, setiap tema akan memiliki opsi panel default ini. Kita perlu mengklik pada masing-masing panel untuk membuat perubahan pada opsi panel tersebut. Kita juga bisa mengklik pada salah satu icon pensil biru di sisi kanan layar, seperti ini, untuk membuka pengaturan pada item tersebut. Banyak tema WordPress yang menambahkan panel pengaturan lainnya untuk opsi penyesuaian tambahan lainnya. Lebih lanjut mengenai ini akan kita bahas nanti. Mari kita lihat opsi default yang tersedia di penyesuaian tema WordPress ini. Panel default yang pertama adalah panel identitas situs. Panel identitas situs di penyesuaian tema ini memungkinkan kita untuk menambahkan atau mengubah judul dan tagline atau slogan dari situs web kita. Panel identitas situs ini juga memungkinkan kita untuk menambah logo situs. Untuk menambah logo situs, klik pada opsi pilih logo. Nah, kemudian kita bisa gunakan logo atau unggah logo yang kita punya, yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, ini saya sudah mengupload logonya, jadi kita tinggal pilih. Jika ingin dipotong dulu atau di crop dulu bisa, tapi jika tidak, klik lewati pemangkasan.
maka tergantung dari tema yang kita gunakan, logonya akan muncul di sebelah mana. Untuk tema yang sedang kita gunakan ini, logonya muncul di paling atas. Kemudian kita bisa juga ubah judul situs dan slogannya. Nah, bisa juga judul situs dan slogan ini kita tampilkan atau kita sembunyikan. Jadi kalau disembunyikan, maka judul situs dan slogannya ini akan berubah menjadi logo yang kita ubah tadi. Nah, tetapi jika ingin ditampilkan judul situsnya yang centang biru untuk display site title dan tagline-nya, kita centang. Kemudian misalnya kita tidak menggunakan logo terlebih dahulu, ini tinggal kita singkirkan. Di sini kita juga bisa untuk menambahkan favicon ke situs. Untuk menambahkan favicon icon situs, klik pada pilih ikon situs. Kemudian kita misalnya bisa gunakan logo yang sama. Klik pilih, maka faviconnya akan muncul di sebelah sini. Kemudian panel yang kedua adalah panel ubah warna. Untuk opsi panel ubah warna ini akan bervariasi tergantung pada tema WordPress yang kita gunakan. Misalnya tema 2021 yang sedang saya gunakan ini, kita bisa memilih warna background dan mode dark mode. Sebagai contoh, kita aktifkan mode dark mode, maka akan menambahkan sebuah tombol dark mode di sebelah bawah. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian selanjutnya untuk panel gambar latar belakang, ini tergantung temanya juga. Jadi ada tema yang menyediakan opsi ini, ada juga yang tidak. Nah, jadi untuk panel gambar latar belakang ini, tidak semua tema akan memunculkan opsi pengaturan gambar latar belakang ini. Nah, kemudian panel default selanjutnya adalah panel menu. Panel menu ini untuk membuat menu navigasi dan mengontrol lokasinya di situs web kita. Di panel ini kita akan menemukan semua menu WordPress yang ada yang telah kita buat sebelumnya. Kita dapat mengklik tombol lihat semua lokasi untuk melihat lokasi menu yang tersedia yang didukung oleh tema yang kita pilih tadi. Jadi pada dasarnya menu ini sama dengan pengaturan menu pada fitur tampilan menu yang telah kita bahas pada video tentang menu. Kemudian panel selanjutnya adalah panel widget. Panel widget ini untuk menambahkan dan mengelola widget di situs kita. Lokasi widget ini akan bervariasi tergantung pada tema yang kita gunakan. Nah, misalnya untuk tema 2021 ada satu lokasi yaitu footer. Sedangkan tema yang lain mungkin ada yang lebih dari satu lokasi, seperti di header, footer, atau di sidebar. Pada dasarnya, panel widget ini juga sama dengan pengaturan widget pada fitur tampilan widget yang telah kita bahas pada video sebelumnya tentang widget. Kemudian panel selanjutnya adalah panel pengaturan beranda. Secara default, WordPress menampilkan posting blog terbaru di halaman beranda. Jadi ketika pertama kali ini diinstal, secara default halaman beranda itu menampilkan posting terbaru. Namun untuk situs web bisnis, biasanya pengguna lebih suka menggunakan beranda khusus. Nah, karena ini memungkinkan kita untuk mengarahkan halaman yang tepat yang menampilkan produk atau layanan kita misalnya. Nah, untuk menggunakan halaman beranda khusus, kita harus memilih tombol sebuah halaman statis. Ini akan membuka dua menu drop-down yang dapat kita gunakan untuk memilih salah satu halaman dan satu lagi untuk menampilkan atau memilih dari posting blog. Jika kita tidak memiliki halaman di situs, kita dapat membuat yang baru dengan mengklik tambah halaman baru yang ada di bawah menu dropdown ini. Ini akan membuat sebuah halaman kosong dengan nama yang kita isi tadi. Kemudian panel yang selanjutnya adalah panel CSS tambahan. Pengguna WordPress tingkat menengah atau lanjutan seringkali menyesuaikan situs mereka dengan menambahkan kode CSS langsung ke file style CSS. Ini membutuhkan langkah-langkah tambahan seperti memiliki akses FTP ke hosting WordPress kita. Kemudian memodifikasi file tema dan lain-lain. Nah, solusi yang lebih mudah untuk pemula adalah menambahkan kode CSS khusus ini pada panel CSS tambahan di penyesuai tema ini. Ini akan memungkinkan kita untuk membuat perubahan pada situs dan melihatnya langsung di sisi kanan layar. Nah, kemudian untuk opsi penyesuai tema lainnya, untuk beberapa tema gratis dan premium menawarkan lebih banyak opsi pada penyesuaian tema. Jadi tergantung pada tema yang kita gunakan, kita mungkin dapat mengubah gaya font atau huruf, kemudian menambahkan latar belakang, mengubah tata letak, mengubah warna, mengubah gambar header, dan banyak lagi. Kita juga dapat menambahkan fitur khusus ke penyesuaian tema dengan bantuan plugin. Misalnya kita telah menginstal plugin WooCommerce untuk membuat toko online, maka akan ada panel tambahan WooCommerce.
dengan opsi-opsi khusus dari WooCommerce tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat pratinjau situs web pada resolusi layar yang berbeda. Jadi penting bagi setiap pemilik situs web untuk memastikan bahwa situs web mereka responsif dan terlihat bagus di semua ukuran layar. Nah, berkat penyesuaian tema di WordPress ini, kita dapat dengan mudah memeriksa tampilan situs web di berbagai ukuran layar. Di bagian bawah panel penyesuaian tema, kita akan menemukan 3 icon ukuran layar dan tautan tutup kontrol. Nah, icon ini memungkinkan kita menguji situs pada resolusi layar yang berbeda seperti desktop, tablet, dan perangkat seluler. Nah, kemudian tautan tutup kontrol berguna untuk menyembunyikan panel penyesuaian tema ini sehingga kita dapat melihat situs dengan lebar penuh di mode desktop. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mempublikasikan atau menyimpan atau menjadwalkan pengaturan penyesuaian yang telah kita simpan tadi. Jadi setelah kita membuat perubahan yang diperlukan, jika tidak, maka semua kerja keras kita untuk merubah tampilan situs ini akan hilang. Klik tombol publish atau terbitkan untuk langsung menerapkan perubahan. Nah, setelah selesai, kita dapat mengklik tombol tutup yang ada di sudut kiri atas layar untuk keluar dari penyesuaian tema. Tetapi bagaimana misalnya jika kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan desain baru kita ini? Nah, dalam hal ini kita dapat menyimpannya sebagai draft dan bahkan membagikan desain baru kita dengan seseorang tanpa menerbitkannya dan tanpa memberi mereka akses ke area admin kita. Nah, untuk melakukan itu kita perlu mengklik icon roda gigi tepat di sebelah tombol terbitkan. Ini akan membuka panel tindakan. Nah, di sini kita akan menemukan 3 opsi, yaitu langsung terbitkan atau simpan sebagai draft dan dijadwalkan. Pilih input radio simpan draft pada panel tindakan dan kemudian klik tombol simpan draft untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita dapat menyalin tautan pratinjau dan membagikannya dengan orang lain untuk mendapatkan ulasan atau feedback misalnya. Ketika salin, maka jika link tersebut dibuka oleh yang menerima link tersebut, ini akan melihat hasil dari penyesuaian kita tadi, tetapi masih belum diterbitkan, masih dalam bentuk draft. Kemudian ada juga opsi jadwal yang memungkinkan kita untuk mempublikasikan perubahan kita pada tanggal dan waktu tertentu. Nah, misalnya kita dapat menggunakan opsi ini untuk menjadwalkan perubahan tema kita untuk ditayangkan pada saat situs kita menerima traffic atau lalu lintas pengunjung yang paling sedikit. Yang terakhir, jika kita ingin mengatur ulang perubahan atau perubahan-perubahan tersebut tidak ingin dipublikasikan, maka kita dapat mengklik tautan abaikan perubahan. Maka semua perubahan yang telah kita buat tadi pada situs akan dihilangkan. Nah, kemudian ada kalanya kita ingin memeriksa bagaimana tampilan tema-tema yang lain di situs kita. Nah, namun kita tidak ingin mengaktifkannya di situs web secara langsung misalnya. Dalam hal ini, kita dapat membuka penyesuaian tema WordPress ini untuk menguji tema-tema tanpa harus ditayangkan terlebih dahulu. Pada panel customizer ini, kita akan menemukan nama tema yang aktif dan ada tombol ubah. Nah, jika kita mengklik tombol ubah ini, maka WordPress akan menampilkan semua tema yang telah kita install di sisi kanan halaman. Nah, untuk memeriksa tema tertentu, klik pada tombol pratinjau langsung. Kita juga dapat melihat pratinjau tema dari repositori tema WordPress dengan memilih kotak centang tema wordpress.org. Ini akan menampilkan tema-tema dari direktori WordPress.org dan kita dapat mengklik tombol memasang dan pratinjau untuk memeriksa tema yang kita sukai. Kemudian kita juga dapat memfilter atau menyaring tema-tema dengan mengklik tombol saring tema yang ada di sudut kanan atas layar. Misalnya kita akan mencari tema-tema dengan subjek toko online misalnya. Kita tinggal klik saring tema, maka akan muncul tema-tema dengan subjek toko online tersebut. Jadi sekali lagi bahwa meskipun WordPress Customizer ini memungkinkan kita untuk membuat perubahan pada situs, jumlah kontrol dan opsi panel pengaturan akan bervariasi tergantung pada tema yang kita gunakan. Sampai di sini dulu video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari cara menggunakan WordPress Customizer ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaturan akun pengguna pada situs WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.